kasih MC yang saya kasihi, Kakak Romo Marten, Pak Hiro, teman-teman DPP, suster, frater, para pencinta KKPPMP. Pertama, saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Yesus itu dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 19, bunyinya begini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sadar enggak kita bahwa kita itu orang asing di dunia ini? Tapi kita pinjam dunia ini untuk kita tinggal sementara sebelum Tuhan ambil lagi kita. Maka prinsipnya sebagai orang gereja, kita harus hidup sebagai 100% orang Indonesia, 100% orang Katolik. Karena apapun keberadaan kita sebagai orang Katolik harus berkiblat dan minta izin kepada pemerintah. Nah, kita hidup di dunia di mana pemerintah punya aturan mainnya, dan gereja tidak bisa sewenang-wenang atas dunia. Kita harus ikut mainnya dunia. Nah, dunia kita sekarang itu telah menempatkan kita kepada yang dijudul itu namanya krisis kemanusiaan saat ini. Kita sadar nggak kalau sedang ada krisis kemanusiaan? Kita hidup biasa-biasa saja dan kita tidak menyadari ada krisis besar dengan kemanusiaan kita. Tapi itu dilihat dan ditemukan oleh Romo Marten mereka. Apalagi di NTB Lombok ada krisis kemanusiaan yang perlu gereja pikirkan dan pertimbangkan bersama. Tadi Pak Stephen bilang gereja itu bukan hanya tentang liturgi, karena liturgi yang hidup itu ketika membawa altar ke pasar. Maka hidup beriman kita juga harus dibawa ke kenyataan hidup. Jadi percuma juga kita kudus di ruang adorasi, kita kudus di gereja, kalau tidak bisa memancarkan kekudusan itu ke dunia luar. Percuma kita selamat dan nyaman di dalam gedung yang bagus punya paroki kita, tapi kalau kita tidak pernah melihat bahwa ada banyak ketidaknyamanan di luar yang memanggil kita untuk memperhatikan. Itulah kenapa gereja itu melalui komisi-komisi menempatkan diri di dunia ini, salah satunya KKPPMP ini. Apa itu KKPPMP? Memang agak asing untuk kita, tapi tidak asing untuk gereja. Itulah yang membuat gereja merasa perlu untuk menempatkan ini sebagai salah satu komisi penting. Sampai di paroki kita itu ada di seksi-seksi. Tadi itu kita ngobrol di meja makan, salah satu hal yang disentil oleh Romo Marten itu ketika bicara tentang human trafficking yang oleh Romo Pascal itu sangat gebiar dan populer diperjuangkan. Lalu ada sebuah pertanyaan dari Romo Marten yang menggelitik saya tadi, yang merasa perlu kita maknai cocok dengan tema tahun pastoral kita kali ini, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui gereja yang militan dan melalui katekese kontekstual. Nah, ada katekese kontekstual. Lalu beliau bilang begini, tanya kepada suster, kamu ini urus orang-orang yang mengalami kesulitan untuk dipulangkan atau migran dan perantau. Tapi pernah nggak kamu bikin katekese untuk menyadarkan mereka bahwa perlu mempersiapkan orang sebelum merantau? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Kita boleh urus mereka, tapi masalah tidak bisa diselesaikan dengan mengurus, harus kembali ke akarnya. Itulah yang akan kita dengar dari Romo Marten. Akarnya itu ada di mana? Ada di kita. Apalagi kita lihat NTB itu paling banyak mengirimkan tenaga kerja. Memang kalau kita sering lewat bandara, akan selalu berjumpa dengan banyak tenaga kerja dari NTB yang diberangkatkan. Banyak. Mungkin juga penerbangan-penerbangan internasional itu sengaja dibuat dari sini karena mengingat tenaga-tenaga kerja yang diekspor banyak dari kita. Itu. Dan kita gereja bertanya, posisi kita di mana di situ? Karena jangan dulu kita berpikir tentang mereka yang pergi. Kita datang ke sini perantau semua kan? Hanya beberapa saja yang orang asli dari sini, walaupun lahir dan dia punya pusat diputuskan di sini, tetap tidak diakui sebagai orang Lombok kan? Ada beberapa yang kelahiran Lombok. Sebenarnya kalau dari segi natural mereka adalah putra-putri asli Lombok. Tapi tetap tidak bisa dinamakan orang Lombok, tetap dinamakan perantau. Koleksi mereka lahir di Lombok kan? Sumbawa. Walaupun lahir di Sumbawa, tetap tidak diakui sebagai orang asli Sumbawa,
tetap diimpor dari Flores. Karena muka tidak bisa mengingkari kenyataan kita. Gitu juga teman-teman yang dari Jawa datang, mau sudah berpuluh-puluh tahun di sini, melahirkan anak dan cucu lahir di sini, tetap orang tidak akui itu sebagai putra putri asli Lombok. Padahal harus sudah mereka putra putri asli Lombok. Nah, caranya bagaimana supaya kita diterima? Makanya kita dengar baik. Kita harus membumi istilahnya, menemukan diri pertama sebagai orang Lombok juga. Jadi kita ini bukan gereja dari Denpasar di Lombok, tapi gereja Kuskupan Denpasar di Lombok. Beda kalau gereja Kuskupan Denpasar dari gereja Lombok dari Denpasar, itu berarti impor dari sana. Tapi kalau berarti kita itu lahir dan hidup mati di sini. Saya pikir inilah kenapa Romo Martin mereka merasa tergerak untuk memerhatikan kita lebih. Karena begitu beliau beberapa saat lalu chat saya, kaget saya kalau pakai istilahnya Santa Elizabeth, ya, yang dikunjungi Maria itu siapa? Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pertanyaannya, siapakah paroki Lombok, paroki Mataram? Ya, siapakah paroki kita sampai ketua sekretaris eksekutif komisi KKP PMP KBI justru menawarkan diri datang ke sini? Siapakah kita? Mereka sudah memantau kita dari sana, tapi kita karena saking sibuk dengan pekerjaan lupa melihat diri kita sendiri. Ternyata kita itu aset berharga gereja di KBI. Makanya Romo Martin sendiri minta di Bapak Uskup supaya kalau bisa komisi KKP PMP KBI langsung ke Mataram. Mungkin juga ini doa dari Santo Martinus, karena kami sama-sama berpelindungkan Santo Martinus. Itu jawabannya. Kemudian yang paling penting itu kepedulian untuk kita. Karena kalau saya sendiri sih, yang saya tahu Romo Martin selama ini adalah orang yang membantu mengurusi perkara tanah Kuskupan Denpasar di Labuan Bajo. Sebatas itu, tidak tahu lebihnya. Tapi setelah ngobrol sedikit, ternyata banyak hal yang di dalamnya Romo Martin terlibat sebagai agen gereja untuk mengurus banyak persoalan negeri ini sekaligus melalui KKP PMP. Inilah peluang yang kita dapatkan. Jadi ini sudah ada channel kita, sudah ada jaringan. Besok-besok ada apa-apa berhubungan masalah kemanusiaan di sini, bukan hanya orang Katolik, siapapun kita bisa kontak Romo Martin untuk membantu mencari solusi. Bahkan ini, boleh saya omongnya Romo ya? Romo bilang nanti Romo Eman bersama saya kita cari waktu ketemu kepala PLN wilayah bagian ini ya untuk bicara geotermal. Kaget saya, apa hubungannya dengan Romo Martin bicara geotermal yang sempat kita dengar jadi viral itu, misalnya ditolak di Kuskupan Agung Ende. Itulah bermain dalam jaringan, dan gereja harus masuk di situ. Kita semua perlu paham itu. Jadi kesimpulannya begini, kita bersyukur kepada Tuhan karena mendapat kesempatan ini, dan kita berterima kasih kepada Romo Martin yang oleh dorongan Roh Kudus tergerak untuk datang. Dan kita adalah paroki pertama di Kuskupan ini yang disapa langsung oleh Sekretaris Eksekutif Komisi KKP PMP KBI. Orang pertama. Dan karena itu saya mengharapkan kita di Mataram dan Ampenan juga menjadi umat terdepan dan pertama untuk membangkitkan kesadaran umat bahwa KKP PMP itu sangat penting untuk karya pastoral gereja. Kita tidak bisa bicara katekese kontekstual karena iman kita juga pasti lemah. Biar katekese terus, biar sharing kita suci terus, tidak. Karena sekali orang tantang kita di luar, loyolah kita. Tapi dengan bergerak di bidang ini, mungkin kita punya gigi di masyarakat. Tadi saya dengar sedikit cerita dari para pengacara kita ya. Baru juga saya tahu. Mereka bilang apa? Ternyata pengacara-pengacara Katolik jadi rebutan orang-orang yang punya masalah. Entah karena apa, nanti tanya mereka. Mungkin pertama masalah kejujuran dan soal aura spiritual. Nanti tanya mereka. Saya kaget juga. Sehingga orang kecil yang tidak ada potongan seperti Pak Theo, yang mungkin tidak laku di Mataram,
ternyata laris di Lombok Timur. Bahkan ia dipanggil apa itu? Mame. Mame. Saking merasa berharga dan terhormatnya, orang kecil tidak ada potongan yang di mata umat Mataram tidak laku, ternyata laku dan laris di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Dan saya pernah dengar dia dikontak oleh ketua RT dari mana begitu. Saya rasa, besar sekali ternyata kau ya. Saya baru akui kalau kau betul bernama Theophilus yang mulia. Selama ini saya pikir dia Toephilus yang mulai. Ini beberapa gambaran. Teman-teman lain pasti juga sudah menemukan itu. Bapak Beni mereka, Pak Adolf mereka. Ini Pak Adolf ini kepala sekolah di sekolah yang backingnya Cina, tapi dia sendiri tidak bertampang Cina. Tuh. Hanya sipit mata karena ngantuk, bukan karena memang warisannya Cina. Dan masih ada banyak tokoh awam kita yang sangat-sangat berguna untuk masyarakat. Mereka Pak Leksi, mereka teman-teman lain berkarya di sekolah-sekolah yang bukan Katolik. Mereka sudah adalah garam dan terang. Tinggal sekarang kita poles bagaimana KKP PMP melihat itu sebagai peluang emas gereja, supaya gereja kita di NTB ini betul gereja yang lahir dari dan untuk menyelamatkan masyarakat NTB. Mungkin ini saja yang saya ungkapkan sebagai rasa syukur dan rasa bangga, karena seperti pertanyaan tadi, bagaimana mungkin hal ini terjadi, karena kita tidak pernah membayangkan akan kedatangan tamu istimewa dari KBI. Selamat datang Pak Ansel, kita sudah mulai. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dengan datangnya Tua Golo Manggarai, Pak Ansel Mus, yang dari tadi sudah ditanya sama Pehiro, Pak Ansel di mana ini? Saya bilang dia OTW, soalnya dia ada bisnis kecil-kecilan. Dan dengan ini saya membuka acara ini secara resmi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Nah, sebelum sampai di KKBP Keuskupan, transit dulu di saya. Menyimak beberapa hal tadi, ada beberapa kenyataan konkret yang mungkin baik untuk kita baca dan kita pahami sebagai gerakan KKBPMP. Pertama, tadi disinggung soal penolakan Bapak Uskup Agung Ende Geoterma. Memang sepintas kita melihat hebat karena mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi sempat kita ngobrol juga, karena itu kan perspektif kita, belum perspektif pemerintah yang mau memajukan bangsa. Maka perlu ada dialog kedua kubu. Dan ini saya pikir sikap kritis yang perlu kita maknai. Kita akan berhadapan dengan kenyataan yang ada di sekitar kita, yang mungkin bagi kita merasa merugikan masyarakat, tapi kita cepat-cepat bicara, tapi kita lupa mendengar kira-kira pemerintah punya pemikiran bagaimana. Itu namanya sinergis. Itu yang lagi booming. Yang berikutnya yang real nih begini. Dengan beberapa penyampaian tadi, ada beberapa fakta yang saya temukan ketika saya sudah ada di sini tentang migrasi ini. Pertama, terakhir, kemarin kan ada keluarga Manggarai yang meninggal, dan rata-rata kita kalau meninggal itu harus dibawa pulang ke kampung. Untung kita masih kuat untuk bicara transportasi. Tapi saya pernah dengar cerita dari Romo juga tentang beberapa orang yang dipulangkan, dan kerjasama dengan bagian itu di pemerintah yang memudahkan kita akses untuk transport. Berarti kita harus punya jaringan dengan pihak pemerintah yang memang mengurus bagian yang begitu-begitu, entah karena mati atau karena masalah lain. Nah, ini peluang yang bisa kita bangun. Yang berikutnya, belum sampai 1 minggu lalu, saya kedatangan satu pengacara dari Bali. Dia bawa satu kliennya dari Italia, namanya Christian, dari Palermo. Dia ini terkait kasus penipuan sama temannya dengan visanya yang membuat dia susah dipulangkan dan diurus di kantor imigrasi di Mataram. Dia datang ke gereja karena katanya dia religius, minta didoakan dan diberkati. Tapi maksud saya begini, dengan KKBPMP ini juga kenyataan yang akan kita alami dalam hidup menggereja di NTB. Apalagi dengan pemerintahan baru itu kita sangat terbuka dengan wisata global. Dan akan ada banyak orang yang datang ke sini, dan mereka pasti akan menemui kesulitan, benturan masalah hukum seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau mereka cari pelindungan di gereja, kita buat apa?
Itu maksudnya. Nah, kalau lihat di berita beberapa kali kapal pesiar itu mampir di apa nih kan? Dermaga apa sana? Gilimas. Dan beberapa hari lalu waktu Imlek ada segerombolan orang dari Eropa yang nginap di seputar Mataram karena kapalnya lagi parkir di sana. Dan ke depan dari berita akan ada beberapa kali lagi kapal pesiar internasional itu akan mampir di sana. Tidak mungkin tidak ada kesulitan yang berbenturan dengan masalah migrasi. Kalau kebetulan mereka berhadapan dengan kita dan minta perlindungan di gereja, kira-kira kita buat apa? Yang terakhir, beberapa bulan lalu ada satu orang yang tukang kumpul sampah atau jual apa di sekitar itu, yang dia mau pulang ke Jawa. Dia bercerita bahwa dia datang ke sini dulu karena ditipu untuk kerja di sini dan pendapatannya bagus. Ternyata tidak. Lalu dia pingin pulang tapi tidak ada uang transport untuk pulang. Dia datang mau ketemu saya. Saya bilang begini, Romo kerja di gereja tapi Romo tidak punya uang. Yang punya uang itu gereja. Jadi kalau kamu mau, saya minta tolong waktu itu panoris mereka bagian PSC untuk membantu kalau memang ada uang, beri dia atau beli dia tiket pulang. Terus panoris coba cari jalan ke dinas sosial, kayaknya mentok waktu itu ya panorisnya. Akhirnya kita keluarkan dana dari paroki. Ini satu. Dan masih akan ada banyak orang seperti itu yang mungkin akan cari perlindungan dan keselamatan di gereja. Ini maksud dari Romo tadi. We can do gitu. Ya. What can we do? Apa yang harus kita buat? Ini pertemuan sangat penting karena Mataram lalu menjadi sentral pariwisata sesuai dengan target pemerintahannya Kaleksi mereka ya. Akan ada orang banyak datang ke sini dan pasti ada banyak persoalan juga yang mereka temui yang ujung-ujungnya karena melihat gereja sebagai lembaga keselamatan pasti akan ada di sini. Biar kami para Romo fokus pada urusan rohani, maka KKBP-MP dengan rekan dewan dan awam, ini kan rasul awam semua ini, tolong bersama-sama berpikir supaya gereja itu betul muncul sebagai lembaga keselamatan. Ingat tadi kata Romo, gereja itu bukan tentang kaum tertabis, tapi kita semua. Dan kenapa di sini juga diundang semua para ketua lingkungan yang punya banyak umat dan masa yang akan berbentur dengan masalah seperti itu juga pasti kamu di lingkungan. Kemana konektivitas untuk mencari solusi? Jadi lagi-lagi sejauh ini kita mampu untuk membiayai transport orang yang akan dipulangkan entah karena sakit atau karena mati. Tapi ternyata pemerintah juga ada pemikiran tentang ini kan migran juga kita, orang yang datang merantau. Apakah kans dan peluang itu ada? Silakan mencari celah. Dan cerita yang tadi terakhir saya berikan itu bukan orang Katolik, teman Muslim, tapi dia mengadu dan minta perlindungan dan bantuan ke gereja. Dan masih ada beberapa lagi orang yang seperti itu karena mereka melihat gereja bisa lebih berbelas kasih. Ini beberapa kenyataan dan tantangan yang mungkin kita bisa pikirkan ke depan. Tentu juga ini bagian dari tanggung jawab KKB, PMP, Keuskupan yang juga hari ini dan bersama kita hadir. Dan ingat pesan Romo Martin, sudah dibuka peluang dan keran untuk kita membangun sinergisitas dan kerjasama untuk hal yang mungkin kita rasa kesulitan kita bangun di sini, kita bisa bangun jaringan dengan beliau. Mungkin itu saja tambahan saya untuk memancing kita berpikir bersama dan merasa bahwa ini pertemuan tidak abal-abalan, gitu, penting dan berguna untuk karya misi gereja di paroki kita baik Mataram, Ampenan juga NTB. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Semesta, tanah yang subur luas membentang, siang dan malam Engkau berikan, tanpa kami sadari.
yang Engkau beri kepada kami. Semua karena cinta yang besar, citramu, ciptaanmu. Oh, Brahman pengantin kahuripan, nardi manusia inak ke prabawa, keagungan ida. Yadi astu kekaryanin saking buktana, kesusupin ayu sabda hidup keanggenan ngajagang budilan India. Siremano sapunita antos hidup ngutamayang kawentenane. Siring samaton sami subang piring ide sayang widi. Bersyukurlah selalu padanya, puji pangastuti anggayu bahagia, sebab kekalah abadi cintanya. Siring samaton sami subak piring ide sayang widi. Bersyukurlah selalu padanya, puji pangastuti anggayu bahagia. Baik, saya akan mengundang Dengan datangnya Tua Golo Manggarai, Pak Anselmus, yang dari tadi sudah ditanya sama Pak Hiro, Pak Ansel di mana ini? Saya bilang dia OTW, soalnya dia ada bisnis kecil-kecilan. Dan dengan ini saya membuka acara ini secara resmi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua
Baik, terima kasih Kris. Paroki Mataram. Untuk itu mari kita mengawali rangkaian untuk Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Para pemirsa, di samping saya dan di hadapan Anda telah hadir seorang narasumber kami yang baru, yang punya jam terbang tinggi juga, Romo Marten Jenarut Esfil, SH, MH. Apa arti dari label-label itu? Romo Marten nanti akan menjelaskan. Beliau adalah salah satu dari pengurus KBI di Komisi KKP PMP sebagai sekretaris eksekutif. Apa itu KKP PMP? Mengapa dan untuk apa komisi ini diadakan? Bagaimana ia berkiprah dalam gereja? Dan mengapa Romo Marten sampai ke sini? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast Ngopi Mama. Ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Thank you. Oke, Romo, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Romo. Dan tadi di gereja Romo sempat menyinggung bahwa mengapa dan untuk apa Romo hadir di Mataram sebagai seorang direktur eksekutif Komisi KKP PMP. Hanya ada satu kata yang menjawab, karena cinta. Cinta akan kemanusiaan, cinta akan gereja yang selalu memperjuangkan krisis kemanusiaan. Oke Romo, pada kesempatan ini kami mengajak Romo untuk menginformasikan kepada kami, karena jujur bukan saja di dunianya, bahkan dalam gereja pun orang belum terlalu populer dengan istilah KKP PMP, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Dan umat kita saking merasa asingnya, kadang-kadang mereka berpikir, apalagi itu, ngapain gereja urus yang gitu-gituan? Karena gereja selalu identik dengan urusan rohani, liturgi, katekese, tapi kok urus kemanusiaan seperti ini, kira-kira mengapa dan untuk apa? Oke Romo, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif KKP PMP KBI. Baik, Romo Marten, PMP ini harus ada di dalam kegiatan gereja. Saya ambil satu dasar ya yang kuat untuk menjelaskan tentang ini. Yang pertama itu tugas atau pekerjaan, tetapi persis itu juga menjadi jati diri gereja. Kenapa saya menyebut jati diri gereja? Karena tugas gereja itu kan minimal ada 4. Ya, pertama itu tugas liturgi. Kalau omong Dan dengan ini saya membuka acara ini secara resmi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. baik, terima kasih.
Teman dari kepolisian dengan anjing pelacak survei keamanan gereja sebelum misa sore ini dan minggu besok. Dan negara, gereja, beberapa LSM, Tion, ya, mulai kerepotan ini dengan para polisi. Di pihak lain, Indonesia belum ada aturan khusus, belum ada undang-undang khusus yang mengatur refugees. Dan karena belum ada undang-undang khusus tentang refugees, maka Indonesia tidak punya kewajiban konstitusional untuk membantu para refugees. Tapi ini orang-orang mereka risih. Ya. Di dalam undang-undang imigrasi, di situ disebutkan sikap negara Indonesia terhadap mereka. Pertama, mereka tidak boleh dipidanakan karena mereka datang ke Indonesia. Yang kedua, mereka tidak boleh dibeda-bedakan. Di situ itu banyak terdapat korban perdagangan orang. Ternyata daerah-daerah